sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, langsung saja akan saya menjelaskan tentang dasarnya. Nah, di mana kata Bapak ini menggunakan label. Nah, di sini juga ada logonya. Nah, di sini ada nama barang yang menggunakan label, sedangkan film itu menggunakan text file. Nah, sama dengan jumlah kodenya dengan harganya. Tambah ini menggunakan J-button, sedangkan itu juga menggunakan J-button. Sini ada tabelnya, misalnya kita masuk di codingannya. Nah, di sini ada teks kaget hasil Sembako Melda. Ini kegunaannya untuk menandai kalau file Java kamu itu bagian dari satu folder atau proyek tertentu. Dalam hal ini namanya kasus Sembako Melda. Nah, sedangkan import Java Swing Immigration itu, sedangkan import Java itu memperoleh ini fungsinya buat memanggil atau mengaktifkan fitur yang sudah disediakan Java supaya bisa kamu pakai di programmu. Immigration itu code itu berasal dari Java Swing yang isinya adalah berbagai macam alat untuk membuat tampilan antarmuka atau GUI kayak tombol, tabel, dan juga gambarnya. Nah, di sini ada juga tentang import Java Swing, import Java AWT, import Java AWT Event. Ya, bisa kita lihat gambarnya di sini, contohnya. Nah, ini codingan ini dibuat semua komponen GUI di Java seperti J-button, J-label, J-combo box, dan lain-lain. Nah, sedangkan ini yang Java AWT ini untuk tampilan juga kayak warna, font, dan layout. Nah, import Java AWT ini buat ngatur event atau aksi, misalnya saat tombol diklik. Nah, import Java UJAK ini buat menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, misalnya menyimpan daftar barang dan harganya. Nah, sedangkan import Java Swing Table Defaultable model ini membuat model data pada JTable yang bisa nambah atau menghapus baris data si tabel. Nah, sedangkan import Java Swing ini membuat tampilan gambar atau logo, biasanya dipakai di J-label. Nah, sedangkan import Java AWT IMG ini kalau kita mau resist gambar, ini biasanya dipakai barang immigration. Nah, yang ini tuh lebih kompleks. Biasanya kalau kita mau manipulasi gambar kayak edit atau simpan ulang. Nah, sedangkan yang import Java simple data format ini buat ngatur format tunggal tanggal, misalnya tampilkan tanggal jadi 01 bulan 8 2025. Nah, import Java util.dat ini buat mengambil data atau tanggal dan waktu sekarang. Nah, sedangkan import Java Swing ini buat menampilkan dialog box kayak pop-up, konfirmasi atau informasi. Nah, sedangkan publish class akhir Sembako Melda Extend Java Swing ini ini kayak seperti baris ini artinya membuat kelas bernamanya kasih Sembako Melda, dan kelas ini turunan dari JFrog, jadi biasa dipakai buat menampilkan jendela aplikasi kayak huruf kasir. Dengan extend JFrog saya bisa menambahkan tombol, tabel, gambar, dan komponen GUI lainnya ke dalam Chrome. Nah, sedangkan aplikasi Sembako Melda ini sedangkan ini komponen ini menampilkan semua komponen GUI yang sudah kita desain di Chrome, tabel, desain atau tombol, label, tabel, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang ini
bagian propagasi server meledak. Hasil ini dibungkuskan sebagai irrigation. Nah, sedangkan ini gambar dari icon tadi yang saya ambil dalam bentuk imagen biar bisa diedit dramanya, ukurannya. Ini ukurannya. Nah, yang ini, saya ubah ukuran gambarnya jadi 150 dikali 100 pixel dan scale mode. Ini membuat hasilnya tetap halus. Nah, sedangkan yang ini setelah diganti ukurannya, gambarnya dibungkus sehingga menjadi irrigation baru. Nah, sedangkan yang logo ini terakhir saya set gambarnya ke label yang namanya logo. Nah, baik, yang default tabel model ini seperti membuat wadah kosong dulu buat model tabelnya. Nah, yang kedua, di sini saya inisialisasi modelnya jadi siap dipakai buat menampung data. Nah, yang ini yang kodenya ini menambahkan kolom pertama di tabel namanya kode. Nah, yang ini nama barangnya ini kolom kedua buat nama barangnya. Nah, yang ketiga kolom ketiga buat kode barangnya. Nah, yang terakhir itu kayak seperti subtotal, hasil harganya atau jumlah. Nah, sedangkan ini baris ini yang bikin tabel barang atau komponen dia tabel kamu pakai model yang tadi dibuat, jadi tampil kolom-kolomnya. Nah, yang ini bisa kita lihat private point keluar. Nah, kode ini bertanya dulu sebelum aplikasi ditutup agar tidak langsung keluar. Pengguna dikasih pilihan yakin mau keluar atau tidak. Ketika diklik yes, otomatis dia keluar, tetapi ketika kita memilih no, otomatis pengguna tidak keluar, dia tetap di dalam aplikasi dan kodenya. Nah, di sini juga kita bisa lihat voice backend hitungnya. Nah, ini buat menyimpan total harga semua barang. Nah, yang kedua itu default tabel barang, get model, mengambil data dari tabel barang dan disimpan dalam variabel model. Nah, yang ini bisa kita lihat bersama. Ini saya akan jelaskan samanya dengan ini yang di bawahnya. Looping setiap baris di tabel ngambil nilai dari kolom keempat atau indeks, biasanya itu kolom harga total per item. Nah, ini bisa kita lihat yang di sini. Sampai ini saya akan menjelaskan ini. Nah, kalau nilainya tidak kosong atau nol, coba ubah nilainya jadi integer dan ditambahkan ke total bayar. Kalau gagal pasti bukan angka, maka errornya diabaikan supaya program tidak crash. Nah, sedangkan teks total harga itu setelah dihitung total bayar ditampilkan ke teks file total harganya. Nah, sedangkan string ini sampai bayar ini, kalau ambil jumlah uang yang dibayar user dari input teks bayar, kalau isinya tidak kosong atau konversi ke item. Nah, sedangkan tip bayar ini cek apakah uang yang dibayar kurang dari total belanjanya, akan muncul otomatis ketika uangnya kurang. Nah, sedangkan Jeff ini, yang akan langsung menjelaskan tiga ini. Nah, kalau uangnya cukup atau lebih, maka kembaliannya dihitung dari gaya total bayar nilai. Kembalian ditampilkan ke teks file kembalian atau teks kembalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua yang ada di codingan ini yang saya klik. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan tanggal dan waktu saat ini. Nah, sedangkan yang ini format tanggal, itu format tanggalnya. Nah, sedangkan yang ini waktunya.
mengambil data menjadi string yang bisa ditampilkan di struct. Akan muncul di struct yang ini digunakan untuk menyusun text struct secara efisien. Nah, sedangkan string ini load ini membaca semua baris dari tabel dan menyusun data tiap baris menjadi format struct. String format ini digunakan untuk merapikan tata letak kolom. Terus yang ini, struct append ini menambahkan baris kosong di akhir struct. Nah, sedangkan yang struct format ini itu fungsinya ini untuk menentukan bagian ini menyusun struct pembayaran dengan menampilkan total bayar, jumlah bayar, dan pembeli. Kembalian yang harus diberikan kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih telah berbelanja di kasir sembako Lelda, dan struct akan muncul di komponen get struct. Nah, sedangkan private void tambah ini menggunakan event handler atau aksi ketika tombol ditekan yang akan satu itu mengambil input kode barang dan nama barang, mengambil harga dari file teks harga, mengambil jumlah dari file teks kembalian. Ini kemungkinan salah ya, harusnya dari teks jumlah atau teks dari jumlahnya. Menghitung total harga jumlahnya, menambahkan data tersebut ke tabelnya. Nah, sebelum kode yang ini, loop ini membaca semua baris dari tabel, menyusun data tiap baris menjadi format struct. Sedangkan struct append ini, struct append yang tiga ini struct append ini fungsinya ini untuk menentukan bagian ini menyusun struct pembayaran dengan menampilkan total bayar, jumlah bayar dari pembeli. Kembalian yang harus diberikan kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih telah berbelanja. Terima kasih telah berbelanja struct yang ditampilkan di komponen get struct. Nah, yang ini mengambil input kode barang dan nama barang dan mengambil harga dari file teks harga. Nah, sedangkan cat yang ini sampai cat ini mengambil jumlah dari file teks kembalian, hitung harga atau jumlah, menambahkan data tersebut ke tabel. Nah, sedangkan yang ini menyimpan hasil konversi tersebut ke dalam variabel jumlah. Sedangkan yang ini private void resetnya itu default tabel model digunakan untuk mengakses model data dari tabel barang. Row atau find akan menghapus semua baris dari dalam tabel, jadi tabel akan kosong kembali. Sedangkan private text kodenya itu belum ada kode di dalamnya. Ini adalah metode yang akan dipanggil jika terjadi aksi, biasanya menentukan enter di dalam kolom teks kodenya. Sini bisa kita lihat ada if nama barangnya. Nah, ada nama barangnya dan kodenya dan harganya. Ini untuk menampilkan pilihan item dari combo box nama barang. Jika itemnya yang dipilih adalah teks kode, maka teks kode dan harga dikosongkan. Terima kasih else if. Lanjutannya itu belum selesai dalam gambar, jadi belum dijelaskan keseluruhan logikanya. Tapi kita bisa lihat ini semua nama barangnya dan teks kode dan harganya. Bisa kita lihat di sini dan nama-namanya. Nah,
bayar ini mengambil nilai dari teks bayar dan mengubahnya menjadi integer. Nah, sedangkan in total ini mengambil nilai dari teks total harga dan mengubahnya menjadi integer. Nah, dan sedangkan in kembalian ini menghitung kembalian dengan rumus bayar atau total, dan hasilnya kembali akan ditampilkan ke file teks kembaliannya. Sedangkan perubahan teks bayar ini, metode ini akan dijalankan saat pengguna menekan enter di file teks bayar. Nah, publish static ini menandakan metode main, yaitu awal program saat dijalankan. String ax adalah argumen dari baris perintah, biasanya tidak digunakan dalam aplikasi GUI. Nah, sedangkan Java yang ini dan ini, aplikasi sembako Melda ini, di sini kita memastikan bahwa tampilan GUI dijalankan di event dispatch, yang merupakan cara yang besar dan aman untuk menjalankan GUI swing. Ini untuk mencegah error atau glitch yang bisa muncul jika GUI dijalankan dari grid utama. Nah, sedangkan new kasir sembako ini membuat objek dari kelas kasir sembako Melda, kemungkinan kelas utama GUI kita, yang akan menampilkan jendela atau from ke layar. Nah, baik, langsung saja saya run. Nah, akan muncul seperti ini. Bisa kita klik, misalkan bulat hasil. Yang dibayar misalkan 20.000. Kembaliannya akan 6.000. Nah, cetak struk. Nah, akan muncul cetak struknya. Ketika di reset, otomatis akan hilang. Jika diklik tombol keluarnya, akan muncul seperti ini. Kita klik no agar tidak keluar.